Terutama yang dari Bogor itu nggak akan melayani yang namanya perjalanan menuju Angke. Begitupun dengan Bekasi tidak akan melayani perjalanan menuju Jakarta Kota. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys, jumpa lagi di channel kita ya. Semoga bermanfaat, memberikan banyak manfaat buat teman-teman. Jadi terhitung tanggal 28 Mei ya. 28 Mei akan aja jadi perubahan peta perjalanan KRL. Terutama yang dari Bogor itu nggak akan melayani yang namanya perjalanan menuju Angke. Begitupun dengan Bekasi tidak akan melayani perjalanan menuju Jakarta Kota. Ya, untuk penjelasannya check this out langsung ini. Kita langsung mainkan di IG-nya Komuter Line ya. Di IG-nya Komuter Line. Ya, di sini perubahan pola operasi perjalanan KRL terkait switchover kelima atau SO5 Manggarai ya. Dijelaskan bahwasanya terkait rencana pelaksanaan switchover SO5 Manggarai yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2022 mendatang. KAI Komuter melakukan persiapan dan perubahan pola operasi perjalanan KRL Jabodetabek. Amazing ya. Dalam pelaksanaan SO5 ini, perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayani relasi Bogor, Depok, Nambo, Jakarta Kota. Jadi yang tadinya Nambo pun yang ke Angke itu naik ke Jakarta Kota ya. Jadi dari Tebet langsung nanjak. Begitupun dari Bogor, Depok tentunya ya. Seluruh perjalanan KRL pada lintas tersebut akan melayani di peron 10, 11, 12, 13. Jadi 10 sama 11 itu untuk lintas ke arah Jakarta Kota ya. Dan sebaliknya untuk yang 12, 13 itu untuk yang ke arah Bogor atau Nambo ya. Jadi buat teman-teman nanti kalau naik di Depok nggak usah bertanya, Pak ini KRL kemana? Pak ini KRL kemana? Ini KRL ke Jakarta Kota. Mantap ya. Untuk lintas Cikarang akan dilayani dengan dua skema pola operasi, yaitu full rangket atau looping ya. Looping itu berputar-putar. Untuk yang A Cikarang Bekasi itu via Jatinegara Manggarai, muter Kampung Bandan, Pasar Senen Jatinegara langsung bablas ke Bekasi atau Cikarang ya. Jadi memutar ya, sen kiri memutar ke bawah via Kampung Bandan ya, Tanah Abang Kampung Bandan, terus lanjut ke Jatinegara, keluar ya kan langsung lanjut OTW Bekasi. Untuk yang kedua itu dari Cikarang Jatinegara Pasar Senen. Nah, itu kebalikannya yang tadi. Jadi ketika untuk yang tadi via Manggarai berputar, yang satu lagi via Jatinegara ambil kanan ya. Via Pasar Senen memutar langsung Manggarai, balik lagi langsung choice. Kemudian ada pilihan yang kedua itu ada hub rangket Cikarang Bekasi Kampung Bandan PP ya. Jadi dari Cikarang Bekasi Jatinegara Manggarai via Manggarai tentunya ke Kampung Bandan PP ini menggantikan kayak loop Nambo juga kan yang tadinya kan ke Angke ya, mungkin ini menggantikan itu. Cikarang Bekasi via Jatinegara Manggarai ke Angke ya, ini menggantikan porsi-porsi atau sub-sub atau poin-poin yang biasanya dilakukan oleh perjalanan dari Depok atau Bogor diambil oleh Bekasi ya. Nantinya seluruh perjalanan KRL lintas Cikarang di stasiun Manggarai akan dilayani di peron 6 dan 7 stasiun Manggarai ya. Jadi 6 untuk ke Angke, 7 untuk ke Bekasi ya. Kalau untuk yang di Manggarai, kalau untuk yang di Jatinegara pun nanti di peron berapa ya? Nanti akan ada penjelasan lah kalau untuk di Jatinegara, karena di sini belum ada penjelasan. ini pola-polanya ini ada gambarnya. Nah, seluruh perjalanan hanya melayani relasi, iya benar. Nah, ini pola full rangket ada dua ya. Yang dari Manggarai berputar atau dari Jatinegara itu pun berputar. Kemudian ini half rangket yang dari Bekasi atau Cikarang atau Bekasi lanjut ke Manggarai ke A Bandan. Yang kedua itu ada yang ke Angke, ada dua ya.
Untuk perjalanannya nih ada 35 rangkaian kereta start formasi F12. Untuk yang hari ini perjalanan KRL hari ini, perjalanan lintas Bogor itu ada 406 perjalanan per hari, perjalanan lintas Cikarang ada 246 perjalanan per hari, perjalanan lintas Rangkas Bitung ada 218 perjalanan, Tangerang ada 108, Tanjung Priok ada 76 ya. Peredaran rangkaian juga sebanyak 94 rangkaian per hari tentunya. Jadi tips aman naik, di sini ada tipsnya juga ya, tips aman menggunakan masker 3 lapis masih tentunya. Cuci tangan sebelum naik dan sesudah KRL, jaga jarak antar pengguna dan hindari jam sibuk. Kalau pas mau berangkat ya nggak bisa berangkat, hindari ya guys. Lengkapi vaksin dengan vaksin booster tentunya. Nah ini secara garis besarnya kayak gini ya. Nih gua mau oret-oret nih, gua tadi ngambil ke galeri. Ini secara garis besar kayak gini. Jadi yang dari mana sih? Dari Nambo, Bogor, Depok itu otomatis langsung nanjak ke Jakarta Kota ya, dari dari Cikini, astagfirullahaladzim, dari Tebet. Jadi buat teman-teman yang biasa menggunakan KRL hanya sampai Manggarai, dari Depok atau sampai Manggarai, atau dari Mentok sampai Tebet atau Cawang atau Kalibata, itu it's no problem ya, nggak ada masalah. Cuma ini di sini akan jadi sebuah agenda baru ketika teman-teman yang biasa dari lintas Bogor itu menggunakan ke arah Sudirman, Karet atau Tanah Abang ya. Jadi konsentrasi penumpang nantinya akan berpusat di Manggarai guys. Jadi buat teman-teman yang biasa naik Jakarta Kota yang mau ke Tanah Abang, biasanya ada tips and trick untuk turun di Tebet, ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, sudah tidak berlaku lagi kayak gitu, karena untuk Depok sendiri langsung nanjak semua ke kota. Kak, kenapa sih kayak gini? Kenapa nggak kayak biasa aja? Yes, that's right. Pertanyaan yang bagus. Jadi untuk pertanyaan itu jawabannya adalah karena ini adalah pengaruh dari SO Manggarai. Jadi di Manggarai nanti lintas jalur yang masih bisa dipakai itu jalur saat untuk sementara, untuk kali ini, untuk saat ini itu 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 buat trailing ya. Terus lintas atas 10, 11, 12, 13. Nah untuk besok, untuk SO5 ini, untuk jalur 3 dimatikan guys, karena akan ada yang namanya switch over ya, atau ya lagi upgrading stasiun Manggarai, perihal proyek dari pemerintah yang buat naik ya. Jadi di situ akan ada proyek pemasangan beton-beton dan baja-baja ringan ya. Sangat berbahaya bila mana jalur 3 tetap diaktifkan. Itu akan bertaruh dengan nyawa ya. Ini mati mana? Alah, oi. Nah, ini gua akan ngasih rekamannya kira-kiranya seperti ini nih. Nah, yang dari mana sih ya? Set, kita oret-oret nih. Ses. Kita percantik. Set. Enggak percantik. Enggak jadi cantikin. Coret-coret ya. Yang dari Bogor tuh langsung nanjak semua ke Jakarta Kota. Begitupun yang dari Bekasi nih ya, dari Cikarang tuh ada yang memutar ke sini. Lanjut ke sini. Ada juga yang dari Cikarang Bekasi itu memutar dari Jatinegara, muter ke sini guys. Nah kayak gitu ya. Untuk lintas Tangerang sama lintas Kulon, Rangkas Bitung itu tidak akan terkendala apa-apa. Cuma kan nantinya kan untuk transitan penumpang juga kan pasti akan berpengaruh ya. Jadi konsentrasi menurut gua tuh, konsentrasinya nanti tuh akan berpusat di Manggarai. Dan yang kedua mungkin Jatinegara ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena secara otomatis ya buat teman-teman yang biasa menggunakan jasa KRL yang dari Bogor ingin ke Sudirman, Tanah Abang atau sekitarnya, atau yang via ke bawah, secara otomatis itu mau gak mau harus banget mesti transit di stasiun Manggarai. Begitupun yang dari arah Bekasi guys. Dari arah Bekasi buat teman-teman yang biasa dari Bekasi kemudian transit kemudian ke arah Kol Layang, Cikini dan nyampe Jakarta Kota, itu wajib banget yang namanya transit di Manggarai. Nah, di sini perpindahan penduduknya itu akan terjadi konsentrasi yang cukup, menurut gue ya, cukup intens, cukup banyak. Tipsnya itu tetap
jaga keamanan juga ya, karena kan di situ lagi ada proyek juga pengaman ya, meskipun pasti akan ada pengaman ya, setidaknya ini lebih ke mawas diri. Hati-hati buat teman-teman ya. Mana sih ngilanginnya, gimana sih? Cerot. Nah, hati-hati buat teman-teman yang nantinya di Manggarai ini itu akan terjadi konsentrasi yang sangat luar biasa ya. Gimana nanti ya? Setelah ada konsentrasi seperti itu ya, tetap kembali lagi ke pribadi masing-masing, tetap jaga selalu keamanan juga barang-barang bawaan Anda. Dalam kondisi-kondisi tertentu, mungkin ini pendapat gua aja ya, mungkin nanti akan ada dari Manggarai itu ejek ke Sudirman. Itu untuk mengantisipasi atau mengakomodir penumpang-penumpang dari Bogor, Depok yang akan ke Sudirman. Menurut gue ini akan ada semacam kayak penambahan. Begitupun untuk ejek, besar kemungkinan akan diaktifkan ya untuk Kampung Bandan kota ya, yang di bawah, bukan yang dari Priok ya. Karena itu untuk tentunya mengakomodir penumpang-penumpang Bekasi yang hendak mentok di Jakarta Kota. Atau mungkin tips beberapa penumpang yang akan naik ke Jakarta, naik ke Juanda, dia naik loop yang dari Bekasi, Jatinegara. Alah, ini tutup lagi nih. Tahan dulu. Iya, mana sih? Atau mungkin teman-teman yang mau yang dari Cikarang mau naik ke atas ya. Ada juga mungkin dia naik via bawah Pasar Senen, Kampung Bandan ke sini. Karena menurut gua tuh di stasiun Bandan kalau udah kayak gini kemungkinan akan dijalankan yang namanya ejek Bandan kota sih, feeling gue sih. Ini just my feeling doang ya. Karena wah, ini akan terjadi konsentrasi yang luar biasa. Per tanggal 28 ya, ingat-ingat buat teman-teman ya. Hati-hati, tetap semangat untuk jadwal perjalanan kereta apinya. Di sini belum tertera semua ya. Nanti mungkin kedepannya akan ada jadwal. Jadwal tentunya sama seperti ini. Gunakan selalu KRL akses. Atau nanti di stasiun pun akan ada biasanya jadwal-jadwal ya buat teman-teman yang biasa menggunakan KA tertentu. Lebih hafal penumpang loh untuk KA itu. Karena KA jam-jam tertentu juga emang udah favorit ya. Ingat SO5 itu untuk upgrading. Jangka berapa lama sih ini Kak? Berapa lamanya? Bisa di bawah setahun sih, dia sekitar 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan atau mungkin setahun untuk ya, semoga lebih cepat tentunya. Buat teman-teman hati-hati, tetap semangat ya. Pokoknya SO5 bukan berarti sengaja mempersulit atau apapun itu, tapi ini memang tuntutan untuk upgrading stasiun Manggarai. Para pejabat, para petinggi kereta pun pasti udah memperhatikan atau sudah mengantisipasi hal-hal apapun itu. Buat teman-teman tetap perhatikan jalan langkah Anda, selalu ikuti arahan petugas. Jangan panik, terutama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.